wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan ini ya, pembuatan basis data. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, materi teori, bahwa dalam sistem basis data itu ada dua komponen, ada basis datanya, ada DBMS. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan DBS MySQL. Jadi DBMS itu ada banyak jenisnya ya, Database Management System itu software ya untuk mengelola database. Itu ada banyak jenisnya, ada MySQL, ada Microsoft SQL Server, ada Oracle, ada DBase, ada PostgreSQL, banyak sekali. Tapi hampir keseluruhan itu menggunakan basic bahasa SQL. Apa itu SQL? SQL itu adalah Structured Query Language. Dalam SQL ini ada tiga. Nah, dalam SQL ini ada tiga, ada DDL ya, kemudian ada DML, kemudian ada DCL. DML ini kepanjangan dari Database Data Manipulation Language, itu di teori pertemuan 2 ada ya. Kemudian DDL itu data definition language. Kemudian kalau DCL itu data control language. Jadi kalau kita ibaratkan, DCL itu kerangkanya, DML itu isinya, DCL itu pengawasannya. DDL ini ada tadi saya sampaikan ada terkait dengan kerangka ya, kerangka pembuatan database. Ini ada 3 nanti skripnya ya, skrip SQL yang khusus untuk DDL itu ada 3, ada create ya, ada alter, ada drop ya. Jadi kalau kita ingat-ingat itu DDL ini kepanjangan dari data definition language. Kemudian ada create ya, kemudian ada alter, ada drop. Nanti DML kita sambung di pertemuan mendatang. Jadi create ini adalah untuk membuat ini adalah membuat database, membuat tabel ya. Jadi create ini membuat, ini difungsikan untuk membuat database maupun tabel. Satu lagi nanti untuk membuat view ya. Kalau alter ini adalah mengubah atau edit kerangka tabel ya atau database. Kemudian kalau drop ini menghapus tabel atau database. Nah, kita masuk ke DDL dulu ya. Jadi sebelum kita membuat database, saya sampaikan tadi bahwa untuk database kali ini saya menggunakan server MySQL. Nanti mungkin di pertemuan terakhir nanti akan saya kenalkan dengan DBMS lain. Kemudian MySQL Server menggunakan panelnya SAM. Jadi di SAM ini panel yang berisi beberapa server. Ada web server, ada database server, kemudian ada file server ya. Kita pakai yang database server. Kemudian untuk eksekusinya ini macam-macam ya, MySQL Server. Untuk eksekutornya itu ada yang menggunakan CMD, ada yang menggunakan web browser dan lain-lainnya. Ini saya pakai cara primitif dulu menggunakan CMD. Oke. Di SAM ini ada beberapa jenis ya, ada web server, ada database server, ada file server. Kita aktifkan yang database server, MySQL servernya dengan cara start. Oke ya, kalau sudah ada hijau seperti ini, di sini sudah berganti stop, portnya 3306. Ini artinya dia sudah aktif gitu ya, dia sudah aktif. Kemudian berikutnya kita masuk ke CMD ya. Karena di pengelolaan database itu filenya berada di C ya, C SAM MySQL bin, sedangkan kita di sini berada di C, maka di sini kita masuk ke
directory bin dulu, cd sun MySQL bin. Ini kita sudah berada di bin, baru kita aktifkan MySQL nya dengan cara MySQL menuju root. Jadi kita gunakan user root-nya. Root ini adalah user tertinggi dalam pengolahan database. Kita akan praktek membuat database ya. Di sini di teori itu semua sudah ada di file yang sudah saya kirim itu. Ada create ya, maaf, ada database, DDM-nya ada create. Kita akan buat database, create-nya create database, nama database. Jadi misalnya create ya, database namanya apa, misalnya kita kasih nama perpustakaan. Ini database-nya sudah ada. Cara ngeceknya gimana kalau database-nya itu benar-benar sudah ada? Kita pakai show databases. Perpustakaan sudah ada di sini. Nah, kalau sudah ada perpustakaan, kita nanti berikutnya akan membuat tabel. Nah, dalam membuat tabel itu yang perlu diketahui bahwa tabel itu nanti ada field-nya. Jadi kalau dalam suatu tabel itu ya ada field, kemudian ada tipe data, kemudian ada panjang data, ya, ada keterangan primary key. Ya, jadi dalam sebuah tabel itu nanti ada field ya. Field itu data tertentu dari tabel, misalnya name, nama, jurusan itu adalah field. Kemudian nanti perlu tipe data ini macam-macam. Kalau yang karakter kita bisa pakai char atau varchar. Kemudian kalau integer kita bisa angka kita bisa pakai integer ya. Kemudian kalau waktu kita bisa pakai date dan seterusnya ya. Itu di teori ada ya. Kemudian primary key ya, perlu kita ketahui primary key itu setiap tabel ini diharuskan untuk memiliki primary key ya. Primary key itu adalah kunci utama. Syaratnya primary key itu harus unik dan tidak ada yang menyamai. Jadi misalnya dalam tabel mahasiswa itu ada NIM itu kan unik. Misalnya 2020 1 0030. Misalnya itu adalah angkatan 2020 jurusan TI, nomornya 30. Ini unik ya. Kemudian tidak ada yang menyamai. Ini memenuhi unsur untuk dijadikan primary key. Kemudian selain itu nanti ada istilah null or not null. Kalau null ini adalah boleh dikosongi, jadi datanya itu boleh dikosongi. Kalau not null ini wajib diisi. Jadi kalau misalnya nama itu kan wajib diisi, nah, ini nanti dibuat not null. Kalau misalnya nama kemudian paspor, misalnya nomor paspor bisa diisi null. Jadi kalau kita tidak kasih keterangan not null ya, itu artinya defaultnya adalah null. Jadi default itu sama dengan null. Baru kalau kita kasih keterangan not null itu nanti akan menjadi not null. Gitu ya. Ini kita praktek membuat tabel. Untuk membuat tabel itu ada scriptnya. Kita pertama harus masuk ke database dulu ya. Kemudian membuat tabelnya, create tabel ya, kolom satunya apa namanya, tipe datanya apa, panjangnya apa. Kalau nanti primary key berarti di sini ada primary key-nya, spasi primary key, kemudian spasi not null. Kalau memang not null ya. Kalau primary key itu secara otomatis dia akan menjadi not null. Saya contohkan misalnya kita akan buat tabel ya. Jadi contohnya di sini contoh membuat tabel gitu ya. Misalnya kita contohkan misalnya buat tabel buku ya, isinya nanti ada kode buku, nanti tipe datanya kita pakai char aja, karakter ya. Kemudian panjang datanya nanti kita pakai 10. Panjang data itu berapa space yang disiapkan dalam untuk data tersebut gitu ya. Kemudian kita jadikan primary key, berarti spasi primary key, kemudian not null ya. Kemudian ada judul buku, nanti ini char,
50 misalnya ya, panjangnya 50, ya not null misalnya. Kemudian misalnya pengarang. Nah, ini misalnya char, kemudian 50, kemudian not null misalnya. Ya, kita scriptkan misalnya. Sebelum kita membuat tabel, kita membuatnya mau di database apa? Misalnya di database perpustakaan, maka kita harus masuk dulu di database perpustakaan. Kenapa? Karena posisinya kita MariaDB ini dalamnya non. Non ini artinya non tidak ada database yang dipilih. Kita pilih database-nya dulu, use perpustakaan. Nah, kalau sudah change, kita bisa lihat di sini MariaDB ini sudah dalam kurung siku, ini sudah perpustakaan. Artinya kita sudah berada di database perpustakaan. Selanjutnya tinggal kita membuat tabel ya, create tabelnya tadi namanya buku, create tabel buku. Tadi kriterianya yang pertama adalah kode buku, oke ya. Kemudian spasi, tipe data misalnya char, panjangnya berapa? Ini panjangnya ditaruh di dalam kurung 10 misalnya. Kemudian kode buku saya jadikan primary key, mas. Di sini primary key, ya. Kemudian kalau mengeksekusi script SQL itu diakhiri dengan titik koma. Kalau belum ada titik komanya berarti artinya script belum selesai. Walaupun kita enter seperti ini, itu menunjukkan scriptnya belum selesai, ya, dia tetap lanjutannya. Jadi jangan bingung kalau nanti dengan enter kok tidak segera tereksekusi, artinya itu kurang titik koma. Kemudian misalnya judul buku, tipe datanya char, panjang datanya 50 misalnya ya. Kemudian kita jadikan not null. Not null itu artinya wajib diisi nanti datanya. Kemudian pengarang tipenya char juga, panjangnya kita buat 50 juga, kita isi not null juga. Baru nanti kita tutup ya, karena tadi kode buku ini buka, jadi ini ada tutupnya. Baru kalau sudah kita kasih titik koma, ini artinya siap dieksekusi. Ya, sebelum dikasih titik koma mungkin bisa dilihat dulu, karena kurang titik, kurang koma ini akan berpengaruh terhadap script ya, jadi nanti akan error. Oke. Kalau seperti ini artinya berhasil, query oke ya. Kalau kita mau melihat tabelnya gimana? Kita show tabel. Ya, sudah ada bukunya. Seperti itu. Kemudian kalau mau melihat deskripsi dari tabel buku gimana? Kita pakainya dash buku. Dash buku ya. Oke, ini adalah tabel buku. Kemudian berikutnya create sudah, kita masuk ke alter. Alter ini ada beberapa. Alter ini untuk merubah ya. Kalau misalnya kita tadi lupa tidak memberikan primary key pada tabel ya, pada tabelnya, maka bisa ditambahkan primary key dengan cara alter tabel, misalnya buku ya. Misalnya di sini alter tabel buku, add primary key dalam kurung kode buku. Ini misal dalam membuat tabel kita lupa tidak memberikan primary key. Tapi kalau sudah ada primary key-nya ya sudah gitu ya. Kemudian alter kedua menambah kolom. Misalnya di sini mau saya tambah kolom penerbit. Ya. Pakainya gimana? Alter tabel ya. Add nama kolom yang ditambahkan, tipe data, panjang datanya. Misalnya saya tambahkan di sini alter, saya mau menambahkan ya, alter tabel, kita mau menambahkan penerbit di tabel buku ya. Kita mau menambahkan penerbit di tabel buku, maka di sini cukup alter tabel. Nama tabelnya apa yang mau dirubah? Buku ya. Mau ngapain? Menambahkan apa? Kolom. Add penerbit char 30 not new. Kalau kita lihat perbedaannya, dash buku, ini bisa kita lihat tadinya dia pengarang, tidak ada penerbitnya, kemudian ada penerbit. Kalau misalnya penerbitnya mau dikasih di bawahnya judul buku gimana? Maka di sini tinggal nambah after
judul buku. Jadi otomatis dia akan di bawahnya judul buku. Kemudian alter berikutnya ada alter berikutnya ini ada merubah nama kolom ya, misalnya penerbit penerbit atau mungkin judul buku itu mau dirubah menjadi judul saja, misalnya merubah nama kolom. Ini pakainya juga alter, tapi kita pakainya change ya, kita change ini, kalau add jadi change ini berarti merubah. Alter tabel buku ya, change yang mau dirubah apa, judul buku mau dirubah menjadi apa, menjadi judul. Tipe datanya apa, tipe datanya char ya, panjang datanya 50, not null. Berhasil. Kalau kita dash di sini dari judul buku menjadi judul ya, dari judul buku menjadi judul. Kemudian alter berikutnya adalah alter merubah tipe data. Merubah tipe data itu pakainya modify ya, modify. Jadi bisa saya pakai alter tabel, tipe datanya char dirubah menjadi varchar. Maka di sini alter tabel buku modify. Yang mau dirubah apa? Misalnya penerbit asalnya char menjadi varchar. Ya. 30. Ini kalau panjangnya dirubah sekalian juga boleh ya. Kalau kita dash, kita bandingkan. Ini char, ini varchar. Alter berikutnya menghapus kolom, atau menghapus fieldnya ya. Penerbit mau dihapus gitu ya. Maka di sini pakainya alter, bukan modify, bukan change, tapi drop. Alter drop, bukan drop ya, alter drop. Jadi alter beda nanti kalau drop itu menghapus, kalau alter drop itu merubah. Alter tabel buku drop penerbit. Udah kayak gini, penerbit sudah hilang ya. Asalnya ada penerbit sudah nggak ada. Kemudian merubah tabel itu namanya misalnya buku dirubah menjadi TB buku misalnya. Maka di sini pakainya rename ya. Rename apa? Misalnya TB buku. Oke. Kalau kita show tabel TB buku, bukan lagi buku. Dan nanti berikutnya jangan pakainya dash buku, tapi ganti dash TB buku. Kalau kita dash buku gimana? Nggak ada ya, dash buku. Tabel dasar eksis. Kenapa? Karena sudah diubah jadi TB. Ya. Jadi di DL itu ada create, membuat tabel dan database, kemudian ada alter untuk merubah, kemudian terakhir ada drop. Drop ini untuk menghapus tabel atau menghapus database. Misalnya drop tabel buku, maka nanti buku akan kehapus. Tapi ini tidak saya enter ya, dan nanti kehapus. Kalau database gimana? Drop database buku. Ya, nanti database ada. Database maaf, perpustakaan. Dan nanti akan kehapus. Nah ini adalah DDL ya, data definition language, di mana dia ada 3 script, ada create ini create tabel dan create database, kemudian ada alter itu untuk merubah struktur tabel, kemudian ada drop untuk menghapus. Ya, demikian ini praktek pertama. Silakan dipahami, dicoba menggunakan metode masing-masing. Minggu depan akan saya kirimkan tugas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.